Mohon izin Pak Slamet, saya mulai nggih. Bapak Ibu. Nggih, monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Sehat? baik. Masih semangat ya? Masih. Oke. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini? Siapa? Siap. Saya minta tolong kalian nanti on cam selama kegiatan pembelajaran dan tolong unmute kalau tidak perlu ya. Oke, sebelum itu saya minta tolong ketua kelas atau wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Renal silakan dipimpin dulu. Ya Pak. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Renal. Sebelum itu saya minta tolong anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya sikap sempurna, ikuti dengan khidmat. Terima kasih. Oke, sebelum saya mulai, saya minta tolong. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak. Ini saya pantau baru 10 anak. Ada yang nggak masuk mungkin, Renal? Ada Pak. Siapa? Salsa sama Enggi. Salsa sama Enggi ya? Ya. Oke. Kenapa Mas nggak masuk hari ini? Sakit Pak, tadi sudah izin di ke grup. Oh, grup. Oke. Ada suratnya ya tadi ya? Ya sudah Pak. Oke, terima kasih Mas Renal. Terus untuk anak-anak yang hari ini hadir, minta tolong silakan absen secara online di link tadi yang saya share di Google Classroom. Ya. Karena itu nanti sebagai bukti kehadiran kalian selain absen secara manual ini. Oke, saya ingin tanya kepada kalian di pertemuan minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Raffi. Kita minggu lalu belajar tentang apa, Raffi? Tentang scanner, Pak. Ya, oke. Apa aja yang dipelajari, Raffi?
waktu pertemuan yang lalu? Kita cari tahu nama-nama scanner. Jenis-jenisnya ya? Ya. Oke. Mungkin Dava bisa dijelaskan apa saja kemarin jenis-jenis yang kita pelajari? Ada ini Pak, handheld, terus flatbed, film scanner, Film scanner, ya, barcode, barcode, terus satunya lupa saya Pak. lupa. Mungkin ada yang bisa nambahkan? Safar? Apa Safar? Yang belum disebutkan tadi? Sama Kelebihan dan kekurangan scanner. apa aja? Yang kamu ketahui, contohnya? Kayak flatbed, Kelebihannya praktis. praktis. Terus kekurangannya? Saya untuk dibawa. Betul yang disampaikan tadi sama teman kalian? Ini, coba Sahrul. Betul yang disampaikan sama Safar tadi, Sahrul? Betul Pak. Betul ya? Ya. Oke, sambil itu saya ingin uji daya ingat kalian. Oke, saya acak. Coba Bintang, dijelaskan nama dari gambar scanner yang A. Itu namanya apa kemarin? Yang A itu barcode. Barcode apa? Barcode scanner. Barcode scanner. Oke, betul sekali. Yang B, coba sebutkan Badawi. Itu namanya apa? Yang mana Pak? Yang B. Itu gambar jenis scanner apa? Film scanner. Film scanner. Oke, 100. Saya Dea. Coba yang C itu gambar scanner apa Dea? Yang C ADF scanner, Pak. ADF scanner. Oke, yang E. Coba Dana. E itu jenis scanner apa kemarin? Yuk. Etot. Yang lain mungkin bisa flatbed. Oke, benar. Hasnan, coba yang D itu scanner apa Hasnan? Masih ingat? Portable Pak. Portable atau portable hand scanner ya. Oke, yang jenis scanner yang digunakan untuk men-scan LJK secara otomatis itu yang huruf apa? Ada yang bisa jawab? Badawi? Yang C Pak. Yang C, betul. Itu biasanya digunakan untuk scan LJK ya. Kalau yang untuk scan film negatif, Raffi? Yang B Pak. Yang B, film scanner. Oke, ternyata anak-anak ingatannya masih bagus. Jadi saya lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Kita masih tetap belajar di KD 3.5 menerapkan prosedur scanning. Cuma hari ini kita praktek anak-anak. Kalau minggu yang lalu kita hanya teori, kali ini kita praktekkan apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita pastikan benar enggak yang kemarin disampaikan mengenai kelebihan kekurangan. Ya, kali ini kita fasilitasi anak-anak untuk mempraktekkan menggunakan dua jenis scanner ya. Dua jenis scanner yang kita pakai nanti, jenis scanner flatbed dan juga portable hand tool. Nanti kita praktekkan di pertemuan kali ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita masih sama seperti minggu lalu. Kita fokusnya adalah pada mengoperasikan prosedur scanning. Jadi kita hari ini benar-benar pure praktek. Ya, kita fokuskan di mengoperasikan prosedur scanning. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian peta konsepnya untuk yang pengenalan bagian itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Jadi hari ini targetnya adalah materi tentang prosedur scanning dan OCR atau Optical Character Recognition. Apa itu OCR? Nanti akan kita pelajari hari ini. Oke, sebagai gambaran, kemarin saya sudah mengupload materi di Google Classroom mengenai video tutorial scanning dan juga bahan ajar
yang akan kita gunakan pada hari ini. Sudah ditonton anak-anak videonya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Bisa diceritakan isi dari videonya itu apa? Silakan. Yang ingin menyampaikan. Monggo. Raffi mungkin? Ya, yang pertama itu langkah-langkahnya. Kemudian yang di dalam video itu apa aja yang dipelajari? Ya, kita mempelajari tata cara scan dengan benar. Oke, selain itu apa aja? Di situ ada 2 kegiatan dalam video itu, tutorialnya itu. Oke, mungkin Renal bisa membantu menambahkan, tadi sudah disampaikan Raffi. Iya, Pak. Video tutorial yang kemarin saya share. Ya, itu Pak. Isinya praktek awal penggunaan scanner, menaruh kertas atau file di atas kaca nanti di scan. Ya, pastinya ya sebelum melakukan scan yang dibutuhkan apa aja anak-anak? Pasti butuh yang namanya alat dan bahan. Oke, bisa dibantu Dava, alat dan bahannya apa saja yang ada dalam alatnya ini Mbak, apa laptop atau komputer ya yang sudah diinstal dengan Photoshop ya kalau saya. ya. Terus ada alat yang untuk scanner. Terus ada file fisik ya atau dokumennya ya yang akan di-scan. Oke, saya lanjutkan ke Sahrul. Kira-kira aplikasi apa aja yang bisa digunakan untuk membantu proses scanning? Sahrul. Coba disebutkan. CorelDRAW, oke. Terus selain itu? Photoshop. Apa? Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, terus? Itu aja sih Pak yang setahu saya. Oh, yang kamu tahu. Yang lain? Mungkin ada yang pernah pakai aplikasi yang lain? Pak Dawi? Selain yang disebutkan Sahrul? Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, oke. Selain itu? Corel Photopen. Corel Photopen, oke. Aplikasi yang disebutkan teman kalian itu bisa ya digunakan ya. Walaupun dari vendor scanner sendiri itu punya aplikasi bawaan, tapi kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang disebutkan teman kalian itu untuk mengedit ya. Mengedit di sini dimaksudkan seperti di cropping atau diperbesar atau diperkecil, itu bisa lewat aplikasi bantu. Nah, di gambar yang atas itu adalah gambar proses scanning anak-anak. Terus yang bagian bawah itulah yang namanya OCR. OCR itu adalah suatu fitur atau apa ya, sebuah konsep mengubah gambar digital menjadi bentuk teks. Nah, nanti akan kita praktekkan. Untuk alat dan bahannya, ini yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, tentunya adalah menyiapkan PC atau komputer atau laptop, kemudian software bantu, bisa pakai CorelDRAW, bisa Photoshop, kemudian scanner itu sendiri, kemudian media foto atau kertas atau dokumen yang akan di-scan, lalu job sheet atau lembar kerja. Nah, untuk keselamatan kerja, perhatikan dalam nanti praktek scanning, tolong diperhatikan kalian harus mengikuti aturan. Ya, salah satunya kalian harus menggunakan baju praktek minimal ya, pakai baju. Kemudian hindarkan makanan dan minuman di meja kerja kalian, karena itu nanti bisa merusak peralatan elektronik yang ada di sekitar kalian. Terus gunakan alas kaki. Terus ikuti instruksi yang saya berikan selama proses praktek nanti. Yang perlu diperhatikan lagi ketika kalian mengoperasikan scanner jenis flatbed, itu kalian tidak boleh membuka penutupnya ketika proses scanning berlangsung, karena itu akan merusak bagian kaca, sensor yang bagian dalam. Dan nanti hasilnya pasti akan buram di bagian tepinya. Dan tentunya kalian harus berdoa sebelum praktek agar nanti selama praktek kalian tidak terjadi apa-apa dan selamat.
Oke, ini langkah-langkah scanningnya sudah saya jelaskan juga di video. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini. Ya, dari video yang saya jelaskan di YouTube itu, apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang dipahami? Silakan, sebelum saya mulai. Tidak ada? Bintang? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi hari ini tugas kalian adalah ada 3. Yang pertama, kalian men-scan dokumen atau foto menggunakan flatbed atau portable scanner. Yang kedua, kalian nanti men-scan sebuah artikel atau majalah atau koran. Nanti kita praktekkan untuk UCR. Ya, kita nanti scan 2 kali. Yang satunya scan dokumen atau foto, yang kedua scan artikel majalah. Yang ketiga, nanti kalian buat laporan PPT dan juga kalian presentasikan secara berkelompok. Jadi tiap grup nanti berisi 3 anak, 3-4 anak, tolong dibagi ya, siapa yang bagian mengerjakan soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Nah, nanti di grup itu kalian karena waktunya di sini nanti 25 menit, kalian maksimalkan dibagi tugasnya. Untuk pembagian kelompoknya ini sudah saya bagi. Kelompok A, kalian nanti menggunakan scanner flatbed yang sudah saya sediakan di ruangan kalian. Kelompok A adalah Raffi, Badawi, dan Hasnan. Untuk scanningnya tadi sudah dicoba? Raffi, Badawi? Bisa ya. Kelompok B terdiri dari Dava, Safar, dan Bintang. Scannernya tadi sudah dicoba? Sudah, Pak. Ya. Sudah berhasil diinstal drivernya tadi? Sudah. Sudah, oke. Untuk kelompok C itu ada 4 orang. Sahrul, Dana, Renal, dan Dea. Sudah dicoba scanner portable-nya tadi? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Untuk waktunya nanti anak-anak kerjakan secara berkelompok. Kalian diskusikan. Kemudian kalian nanti bekerja saling berkolaborasi. Nanti yang bagian scanning siapa? Filenya dikirim lewat WA atau email atau apapun itu teknologi yang bisa kalian manfaatkan. Nanti di bagian akhir kalian sampaikan presentasi langkah-langkahnya. Bisa dipahami anak-anak? Sampai di sini? Coba. Kalau sudah, sekarang saya akan bagi kalian sesuai kelompok kalian. Mohon ditunggu. Untuk roomnya. Kelompok 1 Raffi. Raffi, Badawi. Kemudian Hasnan. Silakan menuju ke kelompok 1. Ke room 1. Kemudian untuk kelompok 2 Dava, silakan masuk ke room 2. Kemudian Safar, Safar masuk ke room 2. Bintang, silakan masuk ke room 2. Kelompok C, Sahrul, silakan masuk ke room 3. Dan Avian masuk ke room 3. Renal dan Dea masuk di room 3. Ada yang belum masuk di grup? Halo? Yang belum masuk di grup siapa? Oke. Anissa ini siapa nggih? Halo. Anissa. Oh, mungkin Pak Dani kayaknya. Mohon izin saya monitor dulu ke masing-masing grup Bapak Ibu nggih. Halo, Pak
Selamat. Ya, monggo, monggo. Oke, nanti Oke, monggo Pak. Oke, monggo Pak. Oke, silakan nanti didiskusikan anak-anak. Setelah ini saya akan memasukkan Bapak Ibu pembimbing, jadi tolong dikondisikan ya. Iya, Pak. Kalian diskusikan mengenai materi, terus nanti saya minta tolong kalian share screen perkembangan pelaksanaan prakteknya. Ya, mungkin 5 menit lagi saya masukkan beliau-beliaunya. Diselesaikan dulu tugas-tugasnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Siap. Ada yang ditanyakan terkait? Bisa di-share screen dulu, Mas. Share screen untuk layarnya. Oh, nyoba dulu, Pak. Intinya, ya. Coba Abdi. Oke. Nah, itu, Pak. Prosesnya ini tadi. Iya. Terus untuk foto behind the scene-nya sudah ada. Ketika praktek nanti. Sudah, Pak. Sudah Mana? ada. Belum dimasukkan ya? Oh, iya. Terus untuk hasil scanning ini itu kamu ada foto orangnya, Nak? Oh, foto orangnya juga. Ya, orangnya megang apa? Megang sertifikatnya biar itu bukti, ya. Oh, oke, Pak, oke. Siap. Yang lain juga nanti gitu. Untuk yang OCR, file aslinya, kemudian dikasih file hasilnya. Yang file hasilnya berupa teks ya. Oh, jadi yang file aslinya tuh difotokan. Iya. Pegang. Paham ya, anak-anak ya? Oh, nanti dipegang gitu, Pak. Oke, ada orangnya nanti biar bukti kalau memang kamu melakukan praktek. Oke? Oh, Sambil nanti iya, gini Pak, anak-anak, iya. saya minta kamu share screen cara untuk melakukan scanning. Ya, kamu nanti praktekkan cara scanning ketika ada Bapak Ibu guru. Bapak dosen, sorry. Kamu praktekkan ketika scanning. Oke? Praktekkan gimana, Pak, maksudnya? Ya, kamu mempraktekkan share screen terus cara scan tadi loh, Mas. Gitu ya? Cara scan itu, menjelaskan gitu, kan? Caranya tadi mempraktekkannya. Ya, yang pegang scan-nya siapa? Raffi ya? Oh, iya, Pak. Ya, yang pegang scan Raffi berarti nanti Raffi yang mempraktekkan cara melakukan scanning. Satu aja contoh ya. Oke? Siap? Ya, Pak. Oke, saya berpindah ke ruang lain dulu ya. Silakan dilanjutkan. Halo? Kelompok B. Ya, Pak. Oke, gimana progresnya? 50 lah. 50. Oke. Oke. Pastikan di laporan kalian nanti sudah memuat alat bahan, kemudian langkah-langkahnya dan juga bukti cara scanningnya ya. Ya, Pak. Jadi kalian bisa, terus nanti saya minta kalian juga mempraktekkan cara scanningnya. Yang pegang scanner siapa? Apa? Saya, Pak. Ketika share screen nanti juga kamu praktekkan scanningnya. Berarti share screen-nya 2 kali berarti, Pak. Share screen-nya 2 kali di dalam ruangan. PPT. Ya, PPT Ruangan sama ini sama nanti di luar ruangan ini. Ini kan hanya untuk kalian diskusi dan praktek. Ya. Enggak, kan ini kan ada laptop file PPT-nya di laptop saya, terus scannernya itu di laptopnya Dava. Nah ya, yang share screen nanti Dava, cara mempraktekkan scanning. Oh, iya. Ya. Nanti Iya. hasilnya kirim lewat WA, Ya, siap. kirim ke Safar. Hanya untuk contoh saja ya. Oke. Oke. Ya, Pak. Bintang, ada pertanyaan? Siap. Bintang?
Nggak ada? Silakan dikerjakan ya, Nana ya. Ya, Pak. Iya, Pak, siap. Tim lain dulu. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C. Iya, Pak. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Tolong di-unmute yang enggak. Oke. Dea, silakan. PT-nya belum, Pak. PPT-nya belum. Oke. Nanti habis ini dosennya akan saya masukkan di grup. Tolong kalian mulai diskusi apa yang kalian lakukan, terus yang kurang apa. Nanti ketika saya masuk lagi ke sini, tolong juga kalian baru share screen ya. Coba di share screen dulu presentasinya dulu. Kalian presentasikan awal. Masih dibuat. Masih dibuat nggak di share screen? Dewe diskusi ya lho. Ya. Terus di bagian awal nama kelompoknya sudah. Pak. Ya, di slide pertama. Coba diarahkan ke slide pertama. Oh ya, Pak. Nama kelompok sudah ada. Oke, kelompok slide 2. Oke, slide ketiga. Kalian pakai Photoshop atau Corel Draw? Kenapa, Pak? Pakai Photoshop atau Corel Draw? Apanya, Pak? Softwarenya. Software. Oh, berarti ini dia pilih salah satu aja. Ada Photoshop aja yang software Corel Draw itu dipilih salah satu. Ya. Corel Draw Photoshop aja. Yang lain dihapus. Oke ya. Ya, Pak. Terus yang slide selanjutnya. Scanner. Ya. Hasil scanningnya. Ini, Pak. Terus foto ketika proses scanningnya ada enggak? Taruh di bagian mana, Pak? Itu nanti dimasukkan di ini behind the scene-nya. Oh, bensin. Iya. Ya, Pak. Jadi foto-foto itu dimasukkan. Ya. Ya, Pak. Oke. Terus nanti dibagi siapa yang bagian presentasi dan harus menguasai materinya. Kenapa? Nanti disiapkan siapa yang presentasi. Oh ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Cukup ya? Oke, saya berpindah dulu ke kelompok lain. Siap. Terima kasih. Nanti saya kembali lagi. Wis om terakhir ki hasil UCR ambek iki. Saya. Saya. Sutarmi mikrofonnya belum dibuka. Ya, ngapunten. Mohon izin saya masukkan di masing-masing grup ya, Bapak Ibu semua. Pak Yafet, Bu Siti, kali Pak Anissa niki sinten nggih, Pak? Pak Dani nggih. Bu Siti, halo Bu Siti. Pak Yafet. Oh, Bu ini. Iya, Pak, saya. Oke. Mohon izin saya masukkan ke masing-masing ruang kelompok anak-anak biar tahu prosesnya. Oke, siap.
Pak Yafet, halo. Ya Pak, halo, halo. Maaf. Saya masukkan ke room 1 ya untuk melihat anak-anak. Jenengan Ya, bisa. Iya, Pak. Oke, mau jenengan join ke room 1, Pak. Itu channel. Sampun Pak Yafet, jenengan join di room 1. Oke, kelompok A, gimana progresnya untuk laporan dan laporan scanningnya? Ini Raffi masih nyeken. Yang ya bisa di share screen proses waktu nyekennya, Mas Raffi. Share screen-nya dari PowerPoint, Pak. Enggak, scannernya yang pegang siapa? Scannernya di komputernya siapa? Di komputerku, Pak. Ya. Di laptopku Silakan maksudnya. dipraktekkan untuk scanningnya. Satu contoh aja. Oh, tata caranya dari awal ya? Ya. Ya, Pak, sebentar. Yang lain tolong diselesaikan tugas 1, 2, 3-nya dibagi. Sudah dibagi tadi ya? Sudah, Pak. Nanti yang nyeken siapa, tolong dikirim ke temannya yang lain lewat WA web, ya. Nanti dihimpun di masing-masing, dihimpun di laporan PPT-nya. Yang ngerjakan laporan PPT siapa? PPT siapa? Itu Pak Badawi. Badawi, oke. Ada yang Dicontohkan sekarang ya, Pak? Ya, silakan. Sebentar ya, Pak. Oke. Silakan dilanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan mungkin. Badawi, Raffi, Asnan. Iya, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti saya cek lagi untuk progres laporannya ya. Iya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Atau ada yang ingin share screen, Raffi? Ya, Pak, ini mau share screen. Ya, silakan. Sejauh ini ada kendala laporannya. Untuk behind the skin-nya ketika praktek di foto juga ya, ketika Raffi praktek scanning tolong difoto, nanti dimasukkan di PPT-nya. Iya, Pak. Oke. Sudah, Raffi? Terserah dokumen apa yang tadi. Lagi. Saya ganti ke room yang lain dulu ya. Kalian praktekkan scanningnya di sini ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Semua harus tahu prosesnya. Nanti ketika menjelaskan juga, ketika ditanya juga paham.
Oke. Nanti silakan kalau nggak jelas bisa tanya satu kelompok ini. Kan kalian satu ruang. Oke, saya tinggal ke room yang lain dulu. Nanti saya monitoring lagi. Halo, kelompok B. Gimana? Untuk laporan progresnya. Gimana? Kenapa? Sudah selesai? Sudah. Bisa ditampilkan hasilnya? Oke. Sudah. Cara-caranya sudah ya, langkah-langkahnya. Yang OCR sudah? OCR-nya juga sudah, Pak. Oke. Dipresentasikan? Nanti aja, nggak sekarang. Oh, nanti. Oke. Siap. Oke. Bagus. Yang OCR-nya belum? Oh, ini. Udah. Oke. Mantap. Iya. Keren. Bagus. Tinggal nanti dibagi siapa yang menyampaikan materi dan siapa yang share screen ya. Ya, Pak. Siap. Oke, selamat. Saya lanjut ke kelompok yang lain. Oke. Terima kasih anak-anak. Ya, sama-sama. Saya ganti ke room lain dulu ya. Ya. Assalamualaikum kelompok C. Gimana progresnya? Ada kesulitan? Ini? Ya, Pak. Masih proses, Pak. Sedikit. Oke. Terus untuk konversi dari ini portable hand tool ke komputer bisa? Ada kendala? Portable scannernya tadi? Bisa, Pak. Tidak ada masalah ya. Terus untuk OCR sudah dikonversi belum ke dalam bentuk teks? Ya, Pak. Untuk yang pengerjaan PPT siapa yang ngerjakan PPT? Saya, Pak. Oke, boleh di-share screen dulu. Bentar, Pak. Oke. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan anak-anak. Tolong nanti dibagi siapa yang menyampaikan materi, siapa yang share screen. Jadi semuanya punya peran ya. Namanya tugas kelompok itu yang dinilai adalah bagaimana kalian saling bekerja sama. Terus kalau ada kesalahan, ada kesulitan, saling membantu. Yang tadi yang pegang scanner siapa? Saya, Pak. Renal. Iya. Ada kesulitan waktu pemakaian portable scannernya? Nggak terlalu sulit, Pak. Nggak terlalu ya. Cuma kendalanya di apa kalau jenis scanner yang itu? Ya, itu, Pak. Mungkin kadang kalau tangannya grogi, goyang. Iya, betul. Memang itu kendalanya biasanya. Tadi goyang nggak lo waktu nyeken? Nggak, Pak. Nggak ya. Grogi. Coba lihat slide yang ke-8 Mas Arul. Apa, Pak? Slide yang ke-8 behind the scene-nya. Behind the scene. Iya. Oh, iya, Pak. Oke, hasil akhirnya. Kenapa? Hasil akhirnya untuk yang OCR-nya. Ini, Pak. Oke. Pakai aplikasi apa tadi? Untuk yang OCR. Nama alamat itunya boleh dimasukkan itu di alamat itunya, Pak. Linknya. Aplikasinya. Iya. Coba yang scan yang atas nomor 4 sama nomor 5. Pin lihat saya. Itu hasil akhirnya. Yang keempat. Ini, Pak, yang keempat. Cara-caranya ya. Iya. Nah, aplikasi bantunya tadi kamu pakai apa? Kalau pakai Photoshop ya ditulis aplikasi namanya Photoshop. Ini, Pak. Oke.
Ya sudah cukup baik. Nanti tolong dikomunikasikan, dikoordinasikan siapa yang bagian untuk menyampaikan materi. Ya, Pak. Oke, sudah bagus. Saya monitoring kelompok yang lain dulu ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya pindah? Ya, sebelum nanti ada aba-aba untuk live atau live breakout room ya, jangan keluar dulu, diselesaikan dulu tugasnya. Oke, kalau ada kendala WA saja. Saya tak monitoring room yang lain. Terima kasih anak-anak ya. Semangat, selamat bertugas. Ya, Pak. Mohon izin Pak Saud, masih nunggu pengerjaan tugas anak-anak Pak. Oke. Oke. Pak Kami, mohon maaf. Oke. Nah, Pusing. Jadi saya Saya? tinggal ya, sudah bagus kok. Secara umum sudah bagus. Oke. Oke. Ngapunten Pak. Oke. Saya yang minta maaf. Oke, enggak apa-apa Pak. Sebentar Pak, oke. Nanti ini masih ada skenario lagi Pak. Ngapunten. Terima kasih Pak, selamat. Saya izin. Oke, dilanjut aja, sampaikan ke teman-teman. Oke, matur nuwun. Lanjutnya PPT ini. Halo anak-anak, gimana? Iya, Pak. Ada kesulitan? Iya, Pak. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi nanti kalian kembali ke room utama. Tolong siap-siap untuk memaparkan materi, memaparkan hasil diskusi dan prakteknya. Kalau ada kesulitan silakan katakan dulu. Oke. Ada yang ingin di-sharekan layar hasil kerja kalian? Oh, barusan tadi nyoba, Pak. Ya. Terus? Ya, sekarang saya ini contohkan. Oh ya, silakan. Saya belum lihat tadi. Asnan, kok ngantuk Asnan? Sakit anak? Enggak, Pak. Enggak. Sudah, Vi? Oke. Sudah, Vi? Bentar, Pak. Oke. Pak Yafet, Bu Siti, mohon izin. Ini tadi Pak Slamet menyampaikan kalau beliau izin keluar room karena pusing tadi. Jadi nanti yang ngasih komentar Bu Siti kali Pak Yafet. Yap. Oke. Ngapunten, sama mungkin Bu Sri ya, Pak Bu Sri. Iya. Ya, silakan anak-anak, Raffi. Saya mulai ya. Oke, silakan. Raffi pakai aplikasi apa nak untuk scanningnya tadi? Untuk aplikasi scan-nya ini beda, Pak. Bedanya apa? Tadi saya cari di YouTube itu tidak hanya aplikasi Corel, kemudian Photoshop dan lain-lain itu ternyata juga bisa langsung dikontrol panel. Oh iya, ya itu tadi yang aplikasi bawaannya scannernya itu. Ya, kita coba langsung aja ya Pak ya. Ya silakan. Namanya aja aplikasi bantu ya, jadi untuk membantu kalau misalkan tidak ada software bawaan dari scannernya. Nah ini Pak, kita langsung ini klik view device and printer. Ya, terus? Kemudian ini klik Canon Scan Light 300. Kemudian klik scan Photoshop gabungan. Oke. Nah sebentar ya Pak.
Ya. Sudah dinyalakan scannernya. Sudah, Pak. Ya. Coba Mau ngepas dulu. operasikan. Agak cepat Mas Raffi ya. Iya, Pak. Ini. Ini Pak prosesnya. Oke. Oke, bagus. Terus diapakan? Lalu ini klik scan. Oke, sudah bisa ya. Agak lama soalnya tulisannya banyak. Iya, enggak apa-apa. Gak berat memang. Badawi ngelamun erek. Mikir apa itu? Oke, mantul. Gak ada masalah ya, berarti ya. Scannernya ya. Alhamdulillah enggak, Pak. Oke, terima kasih. Berarti nanti setelah ini kalian silakan leave room, silakan bergabung di room utama lagi, ya. 1 menit lagi silakan bergabung ke room utama. Caranya masih ingat kan ya? Pilih apa? Leave room, leave breakout room. Oke, paham? Halo? Paham. Oke, saya tinggal ke room yang lain. Mungkin Pak Yafet sama Bu Siti juga bisa kembali ke room utama, ya. Bu Siti sama Pak Yafet. Mohon izin, ngapunten. Oke, saya tinggal dulu ke room yang lain. Oke, anak-anak sudah selesai ya? Silakan masuk ke room utama kembali. Klik leave room, leave breakout room. Sudah selesai kan tugasnya? Ada kendala? Tidak ada ya? Oke, selamat. Silakan kembali ke room utama. Saya tunggu di room utama, oke? Atur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iki Rul, untuk keterangannya mbok iki tambahi selesai kabeh kan. Halo kelompok C. Nggih. Sudah selesai, ganteng-ganteng, mak cantik-cantik. Ada kesulitan? Coba. Tidak ya. Anak-anak, waktunya hampir selesai. Silakan kembali ke room utama. Oh iya, Pak. Nanti silakan dilanjut di room utama ya. Ada yang masih ada kendala mungkin? Silakan disampaikan mumpung. Halo? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Pak. Oke, setelah ini anak-anak silakan kembali ke room utama dan siap-siap untuk menyampaikan materi, menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Ngapunten Bu Sri Astuti, tadi Pak Slamet izin untuk keluar dari room, beliaunya pusing. Bu Sri, halo. Oke, Pak. Beliaunya Oh, tadi gitu nggih. izin, jadi mungkin yang mewakili jenengan Pak Yafet sama Bu Siti Aisyah. Nggih, Pak. Oke, matur nuwun, jenengan mangke saged kembali ke room utama ya. Anak-anak untuk kembali ke room utama, klik leave room, pilih leave breakout room. Jangan pilih leave meeting, nanti keluar dari meeting. Paham ya? Silakan kembali ke room utama. Saya tunggu. Assalamualaikum. Halo, anak-anak sudah masuk ke room utama semua? Ada yang belum masuk? Halo? Halo. Yang belum masuk room utama siapa ya? Saya
Abi sudah masuk, Hasnan sudah masuk. Raffi sudah, Lukman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada yang masih belum masuk? Bu Siti Aisyah ya. Oke, saya persilakan untuk yang siap, kelompok berapa yang ingin menyampaikan materinya, hasil diskusinya. Silakan kelompok A. Saya ambil perwakilan saja ya, kelompok A sama kelompok C saja ya. Karena tadi waktunya terlalu lama. Silakan kelompok A menyampaikan secara garis besar. Sudah siap? Kelompok C ya, Pak? Ya, monggo kelompok C yang sudah siap, mohon. Ya, Pak. Ya. Yang ingin menyampaikan siapa? Saya, Pak. Oke, silakan di share screen. Ya, Pak. Sudah muncul, Pak. Sampun. Silakan, Nak. Assalamualaikum Pak Karni. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Mulai presentasi ya Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Puspitasari, perwakilan dari kelompok C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengoperasikan portable scanner dan mengkonversi gambar JPG menjadi teks atau OCR. Next. Oke. Di sini ada tugas pembagian kelompok. Yang pertama, saya sendiri Dea Puspita. Tugasnya presentasi. Yang nomor 2, Danavia sebagai dokumentasi. Nomor 3, Renal Agung. Tugasnya scanning. Dan yang terakhir, Sarula Ramadan membuat PPT. Di sini dibagi pembagian supaya tugasnya lebih mudah dan setiap anak juga merasakan semuanya, Pak. Biar adil. Siap. Lanjut. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama, PC atau personal komputer. Yang kedua, pakai Adobe Photoshop. Ketiga, scannernya menggunakan portable scanner Alphalink Izian AS 1, 2, dan 3. Langsung ke langkah-langkah saja, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Langsung ke langkah-langkahnya saja. Tadi iya, langkah-langkah. Ini Pak, ada langkah-langkah menyeken menggunakan portable scanner. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, nyalakan PC atau laptop dan scanner. Yang ketiga, membuka aplikasi bantuan untuk scanning tadi. 4, taruh dokumen di scanner dan klik scan. 5, simpan file hasil scanning ke dalam format JPG atau PDF. Ya. Yang 6, selesai, sudah Pak. Oke, lanjut hasilnya, hasil akhirnya. Berikut ini ada hasil scanning, Pak. Ini scan-nya menggunakan portable scanner. Itu ya agak miring ya, yang bagian atas itu ya. Ada melewat sedikit itu ya. Iya, Pak. Itu waktu menycan mungkin renal tangannya gemetar atau itu, Pak. Iya, enggak apa. Ya memang itu kelemahan dari scanner jenis portable ya atau handheld. Jadi kalau kondisi tangannya kurang stabil ya, kadang hasilnya agak miring. Oke, lanjut yang OCR-nya, Mbak. Ini langkah-langkah OCR. 1, siapkan gambar hasil scanning yang akan dikonversi. 2, nyalakan PC atau laptop. 3, buka aplikasi OCR online di browser. 4, upload gambar JPG. Pilih bahasa Indonesia, pilih tipe dokumen output. 5, klik convert. 6, unduh hasilnya berupa dokumen atau TXT.
Oke, Yang betul ketujuh sekali. selesai. Hasilnya Berikut ada hasil OCR-nya, Pak. sama enggak antara tulisan yang di sebelah kiri dan kanan? Ya, Pak. Sama Sama. enggak? Di bawahnya dikasih sumber, Pak. Oke, itu alamat itunya ya, webnya ya. Enggak, Iya, Pak. pertanyaannya saya begini, apakah tulisan yang ada di JPG itu sama di teks itu sama enggak? Sama, Pak. Tapi ada yang beda. Soalnya Ya. Oke, karena memang jenis font tertentu kadang enggak terbaca ya. Tapi intinya ya, sama kan dari gambar JPG itu sama teks ya. Ya, halo, ya. ya, Pak, sama. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok A. Berikan plus untuk kelompok A. Berikan plus untuk kelompok A. Oke, bisa di stop saja. Enggak ada. Bisa ditutup presentasinya. Itu tadi presentasi dari kelompok C yang Iya, Pak. menggunakan scanner Yang jenis. presentasi. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok C yang menggunakan scanner jenis portable. Oke, sekarang saya minta tolong perwakilan kelompok A yang menggunakan scanner jenis flatbed. Silakan kelompok A. Untuk kelompok B saya lewati ya, karena jenis scannernya sama kan tadi ya. Cukup perwakilan saja. Oke, silakan kelompok A. Ya, Pak. Kelompok B dulu, Pak. Tuh, kelompok A saja. Belum siap? Yang silakan Mas Raffi. Belum, Pak. Oke, kelompok B aja kalau gitu. Silakan kelompok B mewakili. Disampaikan garis besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya sebagai perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan untuk scanning flatbed sama yang OCR. Ya, silakan. Langsung ke langkah-langkah saja, Mas. Oke, siap. Oke, nah, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang pasti adalah yang mau di-scan apa dulu, lalu scannernya, sama laptop atau alat apapun buat apa itu, buat buka aplikasinya. Gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, buka aplikasinya. Di sini menggunakan Adobe Photoshop. Terus langkah yang ketiga, masukkan media yang akan di-scan di scannernya. Lalu buka file, terus import via support di Adobe Photoshop. Lalu klik start. Pilih Canon Scan Light 300 untuk jenis scan-nya. Ya. Terus kita klik preview dulu. Setelah itu baru kita scan. Preview itu apa, Mas? Untuk melihat apakah ada yang apa itu kurang dari apa itu media yang mau kita scan itu tadi. Oh, gitu. Ya, sip. Terus ini lihat apa? agar tidak terpotong gitu loh, Pak. Iya, yang ini apa? Nah, ini hasil scanningnya. Oke. Itu fotonya siapa itu? Dava. Oh, Dava, ya. Terus langsung ke OCR-nya. Ya. Nah, ini gambar hasil scanning yang mau di apa itu OCR kan. Convert ya. Lanjut. Lalu buka apa itu OCR online di browser. Lalu pilih filenya, masukkan. Iya. Nah, lalu diunduh. Hasilnya sama enggak, Mas? Antara teks sama gambarnya? Hasilnya, untuk tulisannya sama
Sama ya. Nah, Ya, berarti akurat itu tadi pakai bahasa apa? Nggak keliru kan bahasanya? enggak pakai bahasa Indonesia. Oke, sip. Silakan, boleh diakhiri, ditutup presentasinya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk kelompok C. Bagus sekali ya tadi yang disampaikan teman-teman kalian. Bagaimana cara melakukan scanning, langkah-langkahnya, dan menampilkan hasil akhirnya. Tadi saya sekilas melihat dari kelompok A itu ada perbedaan ya. Mas Raffi bisa dijelaskan, kalau kelompok B tadi menggunakan aplikasi apa, Mas? Mas Bintang? Pakai Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Kalau Mas Raffi bedanya tadi apa? Bedanya saya tadi pakai aplikasi langsung dari scannernya. Bisa tapi Mas ya? Bisa. Oke. Cuma gini Mas Raffi, bedanya kalau sampai pakai aplikasi bawaannya scanner, itu tidak bisa diedit secara langsung ya. Kalau pakai Photoshop itu bisa diedit, dimanipulasi sesuai dengan keinginan kita. Memang sama-sama bisa digunakan, tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, secara kurang lebihnya kelompok A, B, C sudah baik semua. Close sekali lagi buat kalian semua. Oke, saya sekarang masuk ke kegiatan kita selanjutnya, yaitu games. Saya minta anak-anak masuk di quizzes. Oke. Siapkan perangkatnya. Kita akan mengkonfirmasi apakah materi yang kalian lakukan hari ini tuh nyambung enggak? Kalian paham enggak dengan langkah-langkahnya? Saya minta anak-anak sekarang join di, saya masukkan linknya di chat ya, silakan diklik. Boleh pakai HP, boleh pakai komputer. Pakai link yang bawah ya anak-anak ya. Oke, yang sudah masuk Dava, Dana, Safar, Sahrul. Ayo yang lain, baru 4, kurang 6. Badawi, Hasnan, Dea, kurang 3. Saya tunggu 1 menit, agak dipercepat. Renal. Yang belum masuk siapa? Ada kendala apa, Nak? Dava, Safa. Bintang sudah masuk belum, Bintang? Bintang? Oke, yang belum masuk kurang 1. Waduh. Oke, saya tunggu, nggak usah panik. Materinya nanti seputar prosedur scanning praktek ya. Jadi kalau kalian tadi mau nyimak dengan baik, melaksanakan praktek dengan baik, pasti memahami apa yang kita praktekkan hari ini. Terus selain itu akan ada polling, kuesioner di bagian akhir soal. Kalian kerjakan isi sesuai yang kalian bayangkan. Bisa saya mulai anak-anak? Ya. Bisa ya? Yang tidak bisa, bisa sudah masuk semua ya. Saya mulai. Fokus ke soal yang pertama. Tahapan untuk melakukan scanning gambar di Photoshop. Oke. Soal yang kedua, kita lihat. Sementara ini yang unggul adalah Safar dan Danavian. Soal kedua. Fokus ke pertanyaan di layar. Dalam scanning gambar, konsep mengubah file gambar digital menjadi gambar teks, bentuk teks dinamakan dengan
Ini nanti ada pertanyaan isian ya. Jadi kalian ketikkan jawabannya. Soal yang ketiga. Kita lihat dulu perolehan skornya. Dea sementara unggul. 12 menit. File hasil scanning dapat disimpan ke dalam format file. Ayo, ada yang belum jawab? Yang belum jawab, silakan dijawab. Waktu mau habis. Jawabannya lebih dari satu ya. Oke, waktu habis. Kita lihat yang betul. Sementara dipimpin oleh Dava dan Asnan. Soal yang ke-8. Berikan satu kata untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mantap, asik, menyenangkan, seru, oke, hebat, menarik. Terima kasih anak-anak. Ada yang belum isi? Kurang satu? Oke, bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut soal atau kuesioner yang terakhir. Berikan pendapatmu tentang pembelajaran hari ini. Oke, 100% menjawab sangat menarik. Terima kasih anak-anak. Kita lihat perolehan skor. Yang pertama Dava, yang kedua Hasnan, dan yang ketiga Renal. Selamat untuk kalian bertiga. Akan saya berikan poin tambahan untuk nilai. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait apa materi kita pada siang hari ini? Ya, Pak. Ada. Cukup jelas ya? Paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham, saya minta kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Saya minta perwakilan kelompok B, mungkin Safar bisa ngasih kesimpulan dari pembelajaran kita siang hari ini. Kesimpulannya, aplikasi yang dapat digunakan untuk scanning itu ada Photoshop, ada Illustrator, Corel Draw, Inkscape, itu Pak. Ya. Terus selain itu? Ternyata format hasil scanning itu ada JPG, PDF, sama PNG. Oke. Kelompok A mungkin ada yang ingin disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Fahri. Bisa disimpulkan? Dari pembelajaran hari ini, OCR itu bisa mengubah gambar dari JPG hasil scanning ke dalam bentuk teks. Oke, selain itu tadi mengenai aplikasi yang digunakan. Selain aplikasi Adobe yang ya. Oke. Bisa ditambahkan lagi? Pada aplikasi yang sudah disebutkan tadi, ada aplikasi lain. Ada apa? Yaitu dengan cara kontrol panel, lalu apa namanya, kayak pilih apa scanner ya, terus bisa di scan di situ. Oke. Betul Mas Sarul yang disampaikan teman-teman tadi, Mas Sarul?
Bisa yang disampaikan teman-teman tadi benar kesimpulannya? Kenapa? Yang disampaikan teman-teman tadi benar kesimpulannya? Oh iya Pak, benar Pak. Oke. Mungkin ada tambahan dari Sarul? Apa Pak? Ada tambahan dari Sarul mungkin? Enggak Pak. Tidak ada, cukup ya. Jadi tadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Kurang lebih seperti ini. Jadi poinnya kita adalah scanning itu bisa menghasilkan file dalam bentuk JPG, PDF, dan PNG. Dan OCR itu memungkinkan kita mengubah data digital menjadi data teks. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, ini ada tugas buat kalian, tugas individu, kalian bikin video dokumentasi atau vlog, bagaimana cara melakukan pemindaian, ya, menggunakan scanner, tapi direkam pakai HP, ya. Contoh gambarnya nanti seperti ini. Linknya saya kasih. Ini hasilnya nanti kalian bikin tugas seperti ini. Tampil ya anak-anak ya. Ya, kurang lebih nanti videonya seperti itu anak-anak. Kira-kira ada kesulitan tidak nanti? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Tugasnya itu kalian kerjakan, waktunya 1 minggu, kalian edit, bisa pakai KineMaster atau aplikasi yang lain. Itu untuk tugas kita pada siang hari ini, agar lebih memantapkan kalian bisa mempraktekkan secara individu. Terus untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak, saya minta tolong kalian tetap bisa hadir ya, jaga kesehatannya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Di situ ada gambarnya apa anak-anak? CorelDRAW. Nah, kalau ngomongin vektor identiknya dengan CorelDRAW. Di pertemuan depan kita akan mengupas ya materi tentang ini. Jadi tolong anak-anak bisa hadir seperti hari ini. Semuanya saya doakan sehat agar pembelajaran kita bisa saling bersambung. Ya, Pak. Oke. Sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya ingin memberikan motivasi buat anak-anak ya. Ini gambar fotonya siapa? Steve Jobs. Steve Jobs. Siapa Steve Jobs itu? Ada yang Pendiri Apple. Pendirinya Apple. Oke, 100, betul sekali. Steve Jobs di situ membuat sebuah kata mutiara, stay hungry, stay foolish. Artinya apa? Stay hungry, stay foolish. Hungry itu apa? Lapar. Lapar. Foolish. Foolish itu bodoh. Loh, seorang Steve Jobs aja dia ngasih kata mutiara kok, tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Itu ada maksudnya anak-anak. Jadi Steve Jobs itu berpesan pada kita, ya dalam hidup itu kita harus tetap merasa lapar dan tetap merasa bodoh. Kenapa harus seperti itu? Ya, kalau ketika kita lapar, pasti kita akan berusaha bagaimana caranya untuk tetap survive. Berusaha tetap hidup, ya. Bagaimanapun itu caranya. Terus kemudian kita disuruh bodoh, tetap bodoh itu maksudnya bukan kita disuruh bodoh, tapi kita disuruh untuk selalu belajar.
selalu mencoba, selalu berusaha. Ya, dengan kita merasa bodoh, kita akan selalu belajar dan mencari pengalaman-pengalaman baru. Ya, membuat kreasi-kreasi baru. Agar kalian nanti ke depan bisa mencontoh ya kesuksesan dari seorang Steve Jobs. Seorang yang biasa, dia mendirikan sebuah perusahaan bernama Apple yang sampai besar namanya sampai dengan hari ini. Seperti produk-produknya yang kalian pakai, ya. Apa saja contohnya? Produk apa yang buatannya Apple? iPhone, oke, iPad, iPhone, dan sebagainya. Nah, ini adalah buah tangan dari Steve Jobs. Nah, semoga kalian bisa menginspirasi dari semangat Steve Jobs ini. Amin. Oke, amin ya. Saya doakan kalian bisa sukses semuanya. Amin. Amin. Saya titip pesan untuk kalian semuanya. Oke, ketika kalian sudah belajar mengenai ilmu scanning, kalian gunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, kalian gunakan untuk hal yang positif, jangan digunakan untuk pemalsuan dokumen, jangan untuk menipu, ya, karena itu nanti akan melanggar undang-undang. Gunakan untuk hal yang positif, untuk menunjang kerja kalian agar lebih efisien, lebih cepat, ya. Kerja cerdas seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak pesan dari saya? Bisa. Oke, saya rasa itu. Sebelum saya akhiri, saya minta tolong dari Mas Raffi untuk sama Mas Renal untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Silakan Mas Renal. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Sebelum kalian pulang, saya minta tolong kalian tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisi. Terus jangan pernah berhenti untuk selalu belajar, ya. Karena kalau kalian berhenti belajar tadi ya, kalian nggak akan jadi seperti yang disampaikan oleh Steve Jobs tadi. Jadi kesuksesan itu diraih bukan dengan bermalas-malasan, tapi dengan kalian selalu berusaha untuk menjadi orang yang berhasil. Mungkin itu pesan saya untuk kalian. Setelah ini kalian bisa leave dari room, ya. Tetap hati-hati kalau pulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan room. Oke, terima kasih Bapak Ibu, ngapunten agak lama ini tadi. Mungkin diwakili Pak Yafet untuk jadi Pak Selametnya. Mic-nya, Pak. Ya, saya dulu nih. Oke, monggo, Pak. Ya, oke. Untuk proses pembelajarannya sudah cukup. Tidak cukup ya, sudah sangat bagus. Dari pembagian kelompok sampai anak tadi melakukan praktikum. Nah, cuman ada masukan sedikit Pak dari saya Pak. Tadi masih ada terdengar suara dengung Pak. Ya, jadi pada saat anak melakukan praktek satu ruangan, mungkin lebih baik mikrofonnya dimatikan. Itu Pak. Terus sama tadi waktu di pembagian kelompok, memang anak mempraktekkan cara menggunakan scanner. Tadi ada yang menggunakan aplikasi langsung, terus ada juga yang menggunakan, yang saya lihat yang menggunakan aplikasi langsung. Cuman kalau saya lihat di apa tadi, quizzes ya, terakhir itu soalnya digabungkan antara yang menggunakan Photoshop, aplikasi langsung, dan yang satunya apa agak lupa ya. Itu ya kemungkinan kalau dikeluarkan di soal di belakang, anak yang menggunakan aplikasi langsung mungkin dia tidak bisa jawab
yang menggunakan aplikasi Adobe. Jadi mungkin prakteknya semuanya disuruh menggunakan aplikasi bawaan sama software bawaan yang lain mungkin, Pak. Terima kasih, Pak Yafet. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Yafet. Monggo Bu Sri atau Bu Siti, silakan. Saya ucapkan selamat ya Pak Karni. Bu, terima kasih. Kalau dari pendapat saya, dari kegiatan pembelajaran Pak Karni sudah sangat runut, sudah tertib, berjalan dengan baik. Kalau saya amati di tugas-tugas kelompok anak-anak juga sudah sangat bagus ya. Jadi sudah memberi kesan yang alami gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin dalam satu ruangan ya Pak ya. 3 ruang Bu. Saya pecah 3 ruang. Oh jadi 3 ruang ya. Ya. Sudah berjalan dengan bagus ya. Skenarionya sesuai dengan RPP gitu. Sudah sangat bagus. Tapi ada ini Pak sedikit tentang anak-anak ya. Ya Bu. Sepintas tadi saya lihat anak-anak itu ada gerakan-gerakan yang menoleh ke atas seperti terkesan ada komando gitu loh. Nggak tahu itu komando, nggak tahu anak-anak sendiri itu ya yang. Tapi kita beda ruangan Bu. Saya di ruangan lantai bawah, anak-anak di lantai 2. Beda ruangan juga. Mungkin ya dia sama satu kelompok mungkin. Iya. Atau mungkin anak-anak sendiri ada sedang ngobrol atau apa gitu loh. Iya. Iya. Itu semacam ya kita briefing di awal, maksudnya tolong kalau diskusi karena ini kita diawasi dinilai orang ya jangan sampai gunakan bahasa-bahasa yang sarkas. Saya cuma pesan gitu kalau sebelum pembelajaran itu, sebelum memulai ini. Tapi kalau ketika tadi kita nggak komando di hari ya karena beda ruangan. Iya, iya. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih masukannya, Bu. Tapi sudah sangat bagus, Pak. Anak-anak juga bisa gitu loh ya diajak untuk bermain cantik seperti ini. Ya, itu saja, Pak. Sudah cukup dari saya. Bu Sri, Pak Yafet. Terima kasih. Bu Siti, silakan Bu Siti. Halo. Halo. Nggih, Pak. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Tidak ada komen. Nggih, matur nuwun Bu Sri. Bu Siti. Nggih. Enaknya kalau terakhir gini Pak Yafet. Jadi komentarnya enggak selamat tadi. Iya, tadi kan sudah dikomentar Pak Yafet itu sudah, terus Bu Sri juga sudah. Itu sudah bagus sudah. Kalau saya menilai yang bagus-bagus saja sudah. Nggih, matur nuwun. Ngapunten Bu Sri tadi nggak bisa memantau punya jenengan karena ada rapat juga dan nyiapkan anak-anak juga. Iya Pak, saya juga agendanya double-double tapi saya tidak bisa fokus di PPL. Tadi aja sempat ditelepon itu jadi beban Pak, psikis gitu. Aduh, bobo kabeh agendanya banyak. Nggih. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas masukannya. Semoga ini untuk kesempurnaan kita, perbaikan kita ke depan dalam proses pembelajaran ke anak-anak. Matur nuwun sangat. Ngapunten kalau ada kekurangan Bapak Ibu ya. Sukses untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bapak Ibu. Oke, Pak. Sudah di rumah, Pak. Oh, sudah di rumah. Saya izin live dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum.